Halo teman, suka sayur daun ketela? Tetela ditambah lauk pepes ikan kembung. Hmm, ini daun pembungkusnya daun pisang. Potong daunnya, ambil dari pohon di depan. Belakang rumah, bro. Tinggi ya pohonnya. Sudah mulai berbuah pula. Nyangkut pagar. Apa yang nyangkut? Ontongnya. Ada satu lagi itu, seperti. Ada satu lagi itu, seperti. Untuk ontongnya. Tapi bagaimana kalau kita tebang habis aja pohon ini? Lagi senang-senangnya berbuah tahu? Ada 2 tuh. Coba lihat ini, lantainya meledak, ngangkat semua. Apa ini? Kedesak akar pohon kali ya? Lihat, jari tangan saya aja masuk tuh. Tuh masuk ya. Tuh, yang itu telapak tangan saya malah masuk ini. Ini mungkin bisa saja karena ada akar pohon di bawahnya itu. Ya mungkin sih, walaupun secara ilmu sipil, teknik sipil bisa diterangkan berbeda. Karena tanah ini mungkin tanah swelling. Apa tuh? Swelling, mengembang. Pengenalan tanah mengembang. Tanah mengembang adalah tanah, terutama pada tanah lempung, yang berubah volume saat kadar airnya berfluktuasi. Bayangkan tanah yang membesar saat hujan dan menyusut saat kemarau. Ini sering terjadi pada tanah dengan mineral seperti montmorillonite yang sangat aktif menyerap air. Akibatnya, retakan pada pondasi, jalan, atau dinding bangunan. Parameter yang mempengaruhi. Apa saja yang membuat tanah mengembang jadi masalah? Pertama, sifat teknis tanah. Kandungan mineral lempung, kepadatan, dan porositas menentukan seberapa besar tanah bisa mengembang. Kedua, indeks plastisitas. Tanah dengan indeks plastisitas tinggi, misalnya di atas 20%, lebih ekspansif karena mampu menahan banyak air. Ketiga, kadar air. Tanah kering yang tiba-tiba basah bisa mengembang hingga 30%. Terakhir, cuaca. Hujan meningkatkan kadar air, sedangkan musim kemarau menyebabkan penyusutan. Siklus basah kering ini bisa melemahkan tanah dan struktur di atasnya. Analisis teknis. Untuk memahami tanah mengembang, insinyur melakukan uji lab seperti Atterberg limits untuk cek indeks plastisitas, atau free swell test untuk ukur potensi pengembangan. Alat seperti oedometer juga digunakan untuk tahu tekanan pengembangan tanah. Dengan data ini, kita bisa prediksi seberapa bermasalah tanah tersebut. Solusi dan mitigasi. Lalu, bagaimana mengatasi tanah mengembang? Pertama, gunakan pondasi khusus seperti tiang pancang untuk capai lapisan tanah stabil. Wow, gak mungkin lah untuk rumah yang sudah jadi begini, mahal bro. Maka, cara kedua, stabilisasi tanah dengan kapur atau semen bisa kurangi sifat ekspansif. Atau lapis pasir 10 cm sebelum lantai kerja. Kemudian pasang keramiknya. Ketiga, pastikan drainasenya baik. Begitu bro. Apa cuma di tempat ini yang begini meledak? Ada di jalan depan. Yuk, lihat. Ya mirip-mirip lah, tapi ini kan di jalan aspal. Coba kalau di keramik, ya bisa pecah. Jalan ini duduk di atas tanah galian, bukan tanah uruk. Jadi isu kepadatan harusnya sudah oke. Tanah galian kepadatan bagus, ada overburden yang cukup. Dengan terjadinya keretakan memanjang begini, perlu diduga problemnya ada di tanah dasarnya. Problem ini bisa muncul di rumah, terutama yang renovasi atau nambah ruangan baru. Kalau di bangunan inti yang dibangun oleh pengembang, mungkin nggak terjadi ya, karena pengembang pastilah sudah antisipasi dengan melakukan treatment perbaikan tanah yang baik. Tapi bila dibangun sendiri dengan tukang yang mungkin tidak tepat, yang tidak tahu problem-problem tersembunyi tanah, ya mungkin bisa kejadian.
Terus tebang nih pohon semua. Ya iyalah, tebang habis. Ih, lagi senang-senangnya berbuah tahu.